Terima kasih sudah mau nonton video ini, tapi jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu dukung channel ini terus untuk upload video setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang pada para pecinta sholawat. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah tentang cincin Nabi Sulaiman alaihissalam yang hilang. Walaupun baginda Nabi Sulaiman alaihissalam hebat dan pintar, namun beliau juga pernah digoda oleh setan atau iblis. Dikisahkan oleh Wahab bin Munabbih, Nabi Sulaiman alaihissalam ini selalu mengenakan cincin di jarinya dan tidak pernah dilepas baik pada siang ataupun malam, kecuali kalau beliau akan masuk ke kamar kecil, barulah cincin itu dilepasnya. Berikut adalah kisahnya. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam akan pergi ke kamar kecil. Maka cincin tersebut dititipkan kepada bawahan yang dipercayainya. Di atas cincin itu tertulis nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berada di kamar kecil, itulah setan datang dan mendekati bawahannya yang membawa cincin. Rupa dan bentuk setan itu sama persis dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sang ajudan pun tidak ragu sedikit pun, lalu diserahkannya cincin itu kepada setan yang menjelma menjadi Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut. Setelah itu, setan itu memakai cincin itu di jari manisnya. Setan kemudian menghadap para hulu balang dan duduk dengan tenangnya di atas singgasana kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Saat itu pula maka datanglah semua anggota kerajaan, baik yang dari golongan jin maupun manusia, para burung dan binatang lainnya. Mereka semua mengira bahwa yang duduk di singgasana itu adalah benar-benar Nabi Sulaiman alaihissalam yang asli. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam yang asli keluar dari kamar kecil, ia meminta cincin dari anak buahnya tadi. Dan betapa kagetnya si anak buah karena cincin tadi telah diberikan kepada sang raja. Si anak buah dengan wajah agak heran lalu bertanya kepada sang raja, "Wahai sang raja, siapakah Anda ini?" "Aku adalah rajamu, wahai pengawalku." "Ampun, Paduka, bukankah tuanku tadi telah meminta cincin tersebut?" Lalu segera pergi keluar dan duduk di singgasana kerajaan. Namanya juga Nabi. Benar saja, Nabi Sulaiman alaihissalam telah mengetahui bahwa sesungguhnya setanlah yang telah menipu para pengawalnya. Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan istana menuju tempat yang sepi, yaitu di hutan. Dalam perjalanannya yang jauh itu, kadang-kadang beliau terpaksa meminta makanan kepada penduduk sekitar. Orang-orang kampung bertanya, "Wahai saudara, siapakah Anda ini?" "Aku adalah Sulaiman bin Daud," jawab Nabi Sulaiman alaihissalam. "Kami tidak percaya kalau engkau adalah Sulaiman bin Daud. Pastilah engkau memakai cincin yang bertuliskan Allah Subhanahu wa Ta'ala," sergah salah seorang penduduk. Warga-warga yang ada di sekitar tidak percaya sama sekali dengan pernyataan Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya Nabi Sulaiman melanjutkan perjalanan lagi, mengembara selama 40 hari 40 malam dengan menanggung rasa lapar yang amat sangat
dan pakaian yang compang-camping. Lagi kepalanya terbuka. Beliau datang ke pesisir pantai dan berteman dengan para nelayan yang mencari ikan di laut. Pada suatu hari, Asib bin Barkaya, seseorang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga anak buah Nabi Sulaiman, berkata kepada kaum Bani Israel bahwa cincin Nabi Sulaiman alaihissalam telah diambil alih oleh setan. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam pergi ketika setan sedang duduk di singgasana kerajaan. Asib menolak dengan tegas bahwa dia bukanlah Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka setan itu pun akhirnya lari dan membuang cincin itu ke tengah laut dan dimakan ikan. Dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan nabinya ke tempat yang para nelayan dengan tujuan agar Nabi Sulaiman alaihissalam memburu ikan yang menelan cincinnya itu. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikan itu merapat ke pinggir dan berhasil ditangkap oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah itu, perut ikan itu dibedah dan ditemukanlah sebuah cincin yang beliau cari. Setelah cincin diambil dan dipakai, Nabi Sulaiman alaihissalam langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya dapat memimpin kerajaannya kembali seperti sedia kala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat. Quran Surat As-Sad 34. Demikianlah kisah singkat tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.